Shalom, selamat pagi anak-anak Miss semua. Berjumpa kembali bersama Miss Jeti Sinambela. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita masih tentang lingkaran ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Untuk hari ini pembahasan kita yaitu tentang luas lingkaran ya. Nah, untuk luas lingkaran kita temukan dulu nih, bagaimana cara menemukan luas lingkaran gitu ya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan memakai rumus luas lingkaran gitu ya. Tapi kita perlu tahu dari mana rumusnya itu, dari mana munculnya rumus luas lingkaran itu. Sama seperti keliling lingkaran kemarin, minggu lalu yang sudah kita bahas ya. Dari mana muncul rumus keliling lingkaran itu gitu ya. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini, potonglah sebuah lingkaran menjadi 16 bagian, gitu ya. Nah, ini kita potong lingkarannya menjadi 16 bagian, gitu ya. Nah, setiap bagian tersebut akan mendekati bentuk segitiga ya, mendekati, bukan sama persis dengan segitiga, tapi mendekati setiap potongannya ini kan mendekati segitiga gitu ya. Nah, kemudian beri nama alas setiap segitiga dengan A1, A2, A3 sampai A16 karena dia ada potongannya sebanyak 16 gitu ya. Nah, ini dia. Kalau kita pisah-pisah dia, nah ini ada 16 ya segitiganya. Kemudian ini tinggi setiap segitiga sama dengan jari-jari. Ini tingginya ini, ya tinggi pada segitiga ini sama dengan jari-jari. Sama dengan jari-jari, ya, jari-jari lingkaran. Nah, kemudian yang tadi, yang nomor 3 itu beri nama alas setiap segitiga dengan A1, A2 gitu ya. Yang ini dia. Ya, A1, A2 sampai A16 itu sebagai alas ya. Kalau kamu ingat pelajaran kelas 7 ya, kalau dia ada segitiga, ada alasnya, ada tingginya gitu ya. Nah, tingginya itu sebagai jari-jari di lingkaran. Kemudian A-nya itu sebagai alas ya. Alasnya itu, alas dari semua ini dari keliling lingkaran ini ya, dari setiap kelilingnya. Nah, kemudian berdasarkan gambar tersebut, maka bisa kita peroleh jari-jari luas lingkaran ya. Bagaimana mendapatkan rumus luas lingkaran? Nah, diketahui keliling sama dengan keliling lingkaran ya. K ini disimbolkan sebagai keliling lingkaran. Atau K sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari. Seperti yang sebelumnya, yang minggu lalu ya, 2 Pi R. Atau kalau diketahui D-nya berarti Pi kali D. Nah, kemudian yang ditanya luas lingkarannya. Nah, untuk menurunkan rumusnya, bisa kita perhatikan. Luas lingkaran itu sama dengan, nah, tadi kan dia kita dekatkan ke bentuk segitiga. Rumus luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi. Ya kan? Maka setengah A1 itu untuk segitiga yang pertama. Ya, segitiga yang pertama ini untuk A1. Berarti setengah alas kali tinggi ya kan? Tingginya sebagai R. Ya, tingginya sebagai R. Makanya di sini setengah A1 kali R tambah setengah A2 kali R tambah setengah A3 kali R sampai seterusnya ya, sampai dia segitiga yang ke-16. Nah, kemudian 1/2-nya atau setengahnya kita keluarkan, R-nya juga kita keluarkan karena sama-sama memiliki R semuanya. Kemudian A1 tambah A2 sampai A16. Ini harusnya 16 ya, bukan 2. Boleh nanti kamu perbaiki pas menulis ya. Nah, kemudian setengah kali K. Ini semua kan merupakan keliling. Ya kan? Alasnya itu tadi
bagian dari keliling lingkaran itu. Makanya ini K. Kemudian dikali dengan R atau jari-jari. Itu sebagai tinggi tadi, ya kan? Nah, rumus keliling sendiri apa? 2 kali Pi kali R. Nah, kita ganti K-nya dengan 2 kali Pi kali R. R-nya yang di sini kita peroleh yang turunan dari atas tadi, ya. Maka setengah kali 2 habis ya, tinggal 1. Ya. Pi R kali R maka R kuadrat. Sehingga rumus luas lingkaran adalah Pi R kuadrat. Ya, jadi itu harus ingat. Kalau rumus keliling 2 Pi R atau Pi kali D, kalau diketahui diameter, sedangkan luas lingkaran Pi R kuadrat. Ya. Nah, contohnya. Nah, di sini ada soal sebuah permadani berbentuk lingkaran akan dipasang di ruang tamu sebagai pelengkap ruangan. Diameter permadani 5,4 meter. Ingat ya, diameter bukan jari-jari. Dan Pi-nya sama dengan 3,14. Berapa luas permadani tersebut? Nah, kita perhatikan penyelesaiannya. Tadi yang diketahui diameter 5,4 meter. Kemudian Pi-nya sama dengan 3,14. Kita mau cari berapa luas dari permadani tersebut gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Rumus luas tadi Pi R kuadrat. Sementara dari soal jari-jarinya belum diketahui. Yang diketahui diameter. Maka dari diameter ini bisa kita cari berapa jari-jarinya. Ya kan? Jari-jari sama dengan setengah diameter. Atau diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Ya, maka 5,4 dibagi 2 sama dengan 2,7. Itulah jari-jarinya atau R-nya. Kalau sudah dapat R-nya, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Luas sama dengan Pi R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 3,14 karena itu yang diketahui. Kali 2,7 kuadrat. Nah, 2,7 kuadrat sama dengan 7,29. 3,14 kali 7,29 sama dengan 22,89. Maka luas permadani tersebut adalah 22,89 meter kuadrat. Kenapa ini meter kuadrat? Karena untuk luas ya, satuan untuk luas. Nah, contoh soal berikutnya. Ya. Sebuah kolam renang untuk anak-anak yang berbentuk lingkaran, ya, kolam renang berbentuk lingkaran. Mempunyai keliling 47,1. Ingat ya, yang diketahui di sini keliling. Dan Pi-nya 3,14. Berapa luas kolam renang tersebut? Nah, diketahui di sini tadi di soalnya keliling kolam renang 47,1 dan Pi-nya 3,14. Kemudian yang ditanya luas kolam renang. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang kita butuhkan untuk mencari luas adalah jari-jari. Sementara di soal belum diketahui jari-jari, tapi yang diketahui adalah keliling. Nah, jadi bisa kita cari dari kelilingnya ini berapa jari-jari gitu ya. Nah, ingat kembali. Rumus keliling lingkaran jika diketahui diameter apa? Berarti Pi kali D. Atau kebalikannya, kalau yang ditanya diameter, maka keliling dibagi Pi, ya kan? Nah, tadi kelilingnya 47,1, Pi-nya 3,14. Maka hasilnya diameternya adalah 15. Nah, ketika kita sudah memperoleh berapa diameternya, maka kita dengan mudah mencari berapa jari-jarinya. Ya, setengah dari diameter. Berarti 15 bagi 2 sama dengan 7,5. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah peroleh jari-jari berapa, maka kita tinggal masukkan rumusnya untuk luas lingkaran. Pi R kuadrat, maka 3,14 kali 7,5 kuadrat. Jadi jangan kamu kalikan dulu baru kuadratkan, tapi kuadratkan dulu kemudian kalikan. Gitu ya. Maka luas lingkaran kolam renang tersebut adalah 176,625 meter kuadrat.
Nah, contoh berikutnya ya, kita perhatikan di sini. Selembar seng berbentuk persegi panjang. Ingat ya, persegi panjang berukuran 50 cm kali 40 cm. Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran. Nah, berarti lingkarannya diambil dari persegi panjangnya gitu ya. Dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan adalah yang tidak digunakan. Berarti sisanya, sisa dari lingkaran itu gitu ya. Nah, maka kita perhatikan untuk penyelesaiannya. Luas segi 4 dengan ukuran 50 kali 40 dikurangi luas lingkaran dengan jari-jari 20 cm gitu ya. Karena tadi awalnya sengnya berbentuk persegi panjang. Nah, dari persegi panjang itu dibuat sebuah lingkaran. Ya, sebuah tutup kaleng berbentuk lingkaran. Nah, kemudian maka bisa kita peroleh berapa sisa dari seng itu. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Untuk luas lingkaran tadi rumusnya apa? Pi R kuadrat. Ya. Nah, sehingga luas segi 4 sama dengan panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Ingat, panjangnya tadi 50 kali 40 sama dengan 2000 cm kuadrat. Ya, karena dia luas, menyatakan luas, makanya ini kuadrat. Kemudian untuk luas lingkarannya, luas lingkaran pi R kuadrat. Ya, berarti jari-jarinya tadi diketahui 20, berarti 3,14 kali 20 kali 20. Nah, kenapa kita gunakan pi-nya yang 3,14? Karena jari-jarinya 20. 20 ini bukan kelipatan dari 7. Gitu ya. Nah, maka hasilnya 1256 cm kuadrat. Nah, jadi sisa sengnya berapa? Berarti luas segi 4 dikurang luas lingkaran. Hasilnya 744 cm kuadrat. Nah, itulah yang tidak terpakai untuk membuat tutup kaleng. Ya. Nah, soal berikutnya, di sini ada sebuah gambar. Ada gabungan lingkaran dengan persegi ya, dengan panjang sisi perseginya 42. Nah, kemudian kita mau mencari luas daerah bangun tersebut, berarti luas seluruhnya ya. Nah, kita lihat di sini ada berbentuk setengah lingkaran. Di sini juga setengah lingkaran, dan setengah lingkaran. Kalau kita gabungkan kira-kira lingkarannya ini, berarti ada 2 lingkaran gitu ya. Ada 2 buah lingkaran karena diameter masing-masing sama. Berarti diameternya di sini 42 ya, atau jari-jarinya bisa kita buat jadi 21, setengah dari 42 ya. Berarti ada 2 buah lingkaran berdiameter 42 atau berjari-jari 21. Kemudian ada sebuah persegi dengan sisinya 42 ya. Nah, karena kita mau mencari luas daerah, berarti luas seluruhnya ini. Oke, nah berarti kita jumlahkan dong 2 lingkarannya dengan 1 perseginya. Nah, maka untuk mencari luasnya apa? Untuk luas persegi berarti S kuadrat atau sisi kali sisi ya. Sisi kali sisi ditambah dengan tadi 2 buah lingkaran, karena di sini ada setengah-setengah sebanyak 4. Ya kan, makanya kalau kita gabung dia ada 2 lingkaran, makanya 2 kali luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat atau pi kali R kali R. R kuadrat itu kan sama dengan R kali R. Ya, duanya ini kenapa ada 2? Karena 2 buah lingkaran. Nah, maka luas sama dengan 42 kali 42 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 21 kali 21, maka hasilnya adalah 4.536 cm kuadrat. Kenapa kita menggunakan pi-nya 22 per 7? Karena 42 itu atau 21 itu kelipatan dari 7. Ya, jadi demikian penjelasan untuk luas lingkaran.
Jangan lupa materinya dicatat, tetap